Ya, halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan revisi latihan 9.1 duopoli dengan biaya produksi simetrik, di mana conjectural variation-nya adalah kooperatif. Artinya terjadi dugaan yang positif di antara kedua belah pihak. Ya. Nah itu. Nah, bagaimana kalau misalnya duopoli menghadapi mekanisme yang demikian? Artinya ada kemungkinan dia akan bertindak kooperatif. Nah, mari kita jawab berdasarkan perhitungannya. Oke. Pertama-tama kita punya demand function adalah P sama dengan 250 min Q seperti ini. Kemudian MC1 sama dengan MC2 itu tidak lain adalah 4 dan long run TC-nya adalah 4 GI ya. Berarti artinya nanti untuk perusahaan 1 berarti 4Q1 dan perusahaan 2 adalah 4Q2 gitu ya kira-kira. Nah, oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentukan keseimbangan Coulomb standar, artinya ini adalah DQ1 per DQ2 sama dengan 0. Yang di sini berarti kooperatif ya, kooperatif berarti DQ1 per DQ2 sama dengan 1. Dan jika ini di sini berganti menjadi kompetitif, nah berarti negatif 1 gitu ya. Jadi ada 3 jenis conjectural variation, yaitu 0, positif, dan negatif. Ya. Boleh nggak ini diganti 2? It's okay. Boleh-boleh aja. Oke ya. Nah baik, sekarang kita susun terlebih dahulu untuk fungsi total revenue-nya dari masing-masing firm, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya punya to this one. Jadi pertama kita akan bikin total revenue dan marginal ya kan, revenue. Oke, berarti kita punya dua nanti untuk firm 1 dan yang di sini adalah firm 2. Gitu ya kira-kira. Nah, perlu Anda ingat sebelum Anda beranjak kepada penghitungan tersebut bahwasannya ini ya fungsi reaksi ya kan, perusahaan satu itu tidak lain adalah fungsi Q2. Sementara fungsi reaksi perusahaan 2 adalah fungsi daripada Q1. Nah, ini yang harus diingat oleh Anda semuanya gitu ya. Ya, oke. Terus kemudian mari kita derivasi untuk firm 1 ya. Nah, firm 1 berarti ini kita rubah dulu menjadi P sama dengan 250 min Q1 plus Q2 karena ada dua perusahaan ya. Berarti P-nya sama dengan 250 min Q1 min Q2 seperti ini ya. Oke. Nah, berarti di sini nanti kita bisa setup total revenue-nya adalah P dikali Q1. Nah, ini indikasinya apa? Harganya sama ya kan. Oke, jadi harganya sama karena biayanya simetrik kan gitu kan. Mungkin nggak biaya simetrik harganya sama, mungkin juga ya. Oke. Berarti produknya tidak terdiferensiasi, produknya homogen nah, gitu kan. Oke, nah sekarang total revenue-nya adalah kita substitusi itu 250 min Q1 min Q2 dikalikan dengan Q1 seperti ini. Berarti total revenue-nya adalah 250 Q1 min Q1 kuadrat min Q1 Q2 seperti ini. Oke. Nah, setelah beres seperti ini, maka next step kita bisa ubah yang ini tentunya, ya kan, si dia ini. Q2 ini berarti kan Q2 fungsi Q1. Ini boleh dinyatakan seperti seperti ini. Nah, jadi ini nanti kita rubah teman-teman. Ini berarti TR itu adalah 250 Q1 min Q1 kuadrat min Q1 dikali dengan Q2 fungsi dari Q1. Nah, kenapa kok begitu? Kalau yang atas ini penyederhanaan, ini adalah
mekanisme penghitungan zero konjektural, positif konjektural, negatif konjektural. Jadi nanti eh, konjekturalnya akan dihitung dari sini. Oke ya, jadi konjekturalnya akan dihitung dari sini. Jadi kalau di sini form 1 berarti konjekturalnya akan ditempatkan di 2 karena form 1 kan pakainya adalah Q1. Nah, berarti konjekturalnya menggunakan Q2 gitu ya. Sama halnya dengan ini berarti nanti apa namanya? Karena ini form 2 maka konjekturalnya akan ditempatkan di form 1. Itu ya kira-kira ya. Oke, sekarang kita bangun dulu untuk fungsi total revenue-nya perusahaan 2. Ini perusahaan 1 berarti 1 1 1 1. Oke. Nah, berarti TR 2 itu tidak lain adalah P dikali Q2. Berarti TR2 itu sama dengan 250 min Q1 min Q2 dikali Q2. Maka TR2 itu sama dengan 250 Q2 min Q1 min Q1 Q2, sorry ya. Q1 Q2 min Q2 kuadrat seperti ini. Nah, berarti konjekturalnya ada di mana? Ada di sini kan? Kan? Berarti TR2 adalah 250 Q2 min konjekturalnya adalah Q1 fungsi Q2 dikali dengan Q2 min Q2 kuadrat. Gitu ya. Jadi konjekturalnya berarti lawannya ini. Berarti lawannya siapa ini? Ini juga begitu lawannya siapa yang akan kita. Oke. Nah, sekarang ini kan step pertama Anda menentukan total revenue ya. Jadi TR. Oke, sekarang kita hitung MR-nya. Nah, MR-nya harus hati-hati ya, teman-teman ya. MR-nya ini. Oke, berarti di sini MR. Nah, form 1. Untuk form 1. Di sini juga untuk form. Wow. Oke ya, jadi ada dua ya. Ingat-ingat itu. Nah, sekarang kita mau cari MR. MR adalah ini. Berarti MR1 adalah DTR 1/2 ya. Kalau yang di sini berarti MR2 itu adalah Do TR2 per Do Q2 seperti ini. Nah, silakan Anda turunkan teman-teman berdasarkan fungsi masing-masing gitu ya. Nah, mari kita hitung dulu untuk yang sebelah sini. Nah, berarti ini turunannya berapa, turunannya berapa, turunannya berapa. Nah, turunan yang di dalam ini kan gitu kan. Nah, ini penting ini. Nah, ini kan ada dua nih fungsi nih. Ya, ada dua fungsi yang ada di dalam sini, ya kan gitu kan. Nah, ini yang agak rumit ini turunannya. Berarti kan turunan dari ini oke bisa. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti di sini ada U, ada V. Ini juga sama, ada U, ada V gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu yang MR1. MR1 itu sama dengan turunan dari sini. Itu adalah 250 terhadap Q1 ya, min 2 Q1 ya kan. Min. Nah, ini hati-hati ini. Anda hitung ini UV turunannya berapa kan gitu kan. Nah, oke, berarti kita bikin kotaan di sini ya untuk menghitung UV-nya berapa aja. Nah, oke, berarti U-nya adalah Q1 dan V-nya adalah Q2 fungsi Q1. Nah, kalau misalnya suatu fungsi itu adalah Y sama dengan 2X, maka turunan dari Y adalah 2. Artinya apa? Artinya kalau ada fungsi seperti ini, fungsi sorry, saya punya misalnya adalah fungsi ya, fungsi fx gitu ya, sama dengan 2x, maka dfx gitu ya, per x-nya itu tidak lain adalah 2. Nah, bagaimana kalau misalnya fungsi itu mengandung ini ya, mengandung dalamnya mengandung fungsi gitu kan. Nah, Anda ingat dulu ini kan variabelnya x. Nah, sekarang ini variabelnya sebagai ini. Nah, bagaimana kalau fungsinya ini? Kan? Nah, kalau fungsinya itu Q1, maka turunannya adalah
1. Karena koefisiennya otomatis 1, ya kan. Nah, sekarang ini nggak tahu nih angkanya berapa, kan gitu kan. Jadi V aksennya adalah Q2 aksen dari Q1, ya kan. Seperti itu. Demikian pula dengan ini kan. Berarti QY aksen dari fungsi X, kan gitu kan. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam DY per DX, kan. Nah, ini juga begitu. Berarti bisa kita ganti menjadi DQ2 per DQ1, gitu kan. Nah, ini. Jadi untuk penghitungannya seperti ini nanti. Oke ya. Nah, baik. Selanjutnya berarti kita atur ulang ini UV ini, nah kan. Anda ingat kalau UV berarti kan U aksen V, kan itu kan. Di MR1 sama dengan 250 min 2 Q1 min U aksen V plus V aksen U. Ya, kalau sudah kita bisa ganti itu angka-angkanya dengan yang di dalam. Di MR1-nya itu adalah 250 min 2 Q1 min U aksennya 1 dan 1 dikali V. V-nya kan berapa tadi? Oh, ini ya. Nah, V-nya itu adalah Q2 fungsi Q1. Nah, seperti ini kan. Oke, plus. Nah, sekarang plusnya berapa? Plusnya V aksen. V aksen itu yang mana ini? Ya. Berarti kan do Q2 per do Q1 dikali U. Nah, U-nya ini, U-nya adalah Q1. Oh, seperti ini ya. Oke. Nah, berarti kita punya MR1, ya kan? Itu sebetulnya tidak sesederhana apa yang kita hitung di latihan 9.0 kan itu kan. Ya, harus melalui mekanisme. Berarti 250 min 2 Q1. Nah, silakan Anda kalikan ini. 1 kali Q2 fungsi Q1. Nah, kita kembalikan lagi ininya Q2 enggak lagi fungsi Q1 tapi kembali ke Q2 aja. Berarti min Q2 aja. Jadi ininya Anda hapus ini. Oke. Kenapa kok dihapus? Karena Q1 ini hanya kita pakai untuk menurunkan ini. Ya kan? Jadi setelah itu kita hapus. Nah, ini min ketemu plus ini berarti min. Q1 letak depan. Berarti Q1 dikali Dogi 2 per Dogi 1. Nah, ini adalah fungsi MR dari perusahaan 1. Nah, selanjutnya kita hitung fungsi MR untuk perusahaan 2 kalau begitu teman-teman. Ya kan? Oke, pelan-pelan ya perusahaan 2. Berarti perusahaan 2 juga sama, mengalami hal yang sama. Berarti MR-nya, berarti MR2 itu sama dengan 250 min. Nah, ini berarti kan UV itu. Kan? Jadi U kali V aksen min 2 Q2. Ya, min 2 Q2 kan itu kan. Min 2 Q2 seperti itu. Kan? Nah, kalian bisa tentukan ini U-nya siapa. U-nya itu tidak lain adalah Q1 fungsi Q2. Berarti turunan U-nya adalah Q1 aksen 2 Q2 atau bisa dinyatakan sebagai, nah, bisa diganti juga sebagai Dogi 2, Dogi 1 per Dogi 2. Seperti ini kan? Gitu. Anda ingat ya, tadi masih sama skemanya. Jadi Q1 aksen sama dengan Dogi 1 per Dogi 2. Sekarang yang V-nya. Nah, V-nya adalah Q2. Maka V aksennya adalah 1. Ya, kita begitu ya, karena Q2 sebagai fungsi. Oke, sekarang kita hitung ini teman-teman, berarti MR 2 itu sama dengan 250 min U aksen V plus V aksen U min 2 Q2. Oke, berarti MR2 itu sama dengan 250 min U aksennya berapa? U aksennya ini. Berarti Dogi 1 per Dogi 2 dikali V. V-nya adalah V2. Oke, terus habis itu plus V aksen 1, kan? 1 dikali U-nya adalah ini. Jadi U-nya adalah Q1
fungsi Q2 dikurangi 2 Q2. Oke, ini ditutup kurung ya. Oke, kita hitung dulu yang di dalam ini berarti MR2 sama dengan 250 min. Letak depan Q2-nya berarti Q2 dikali Q1 per Q2. Nah, ini min, berarti min. Nah, ingat ini diapakan? Dihapus. Ya kan? Dihapus. Oke, berarti min Q1 aja. Min 2 Q2. Oke, ya, ini sebagai persamaan ke dua. Oke, sekarang kita jawab untuk soal satu dulu. Ya kan? Tentukan keseimbangan Cournot standar berarti Dogi 0, Dg 1 per Dogi 2 sama dengan 0. Berarti sebaliknya untuk yang form 1 itu berarti Dogi berapa? Kan gitu kan. Ini untuk jawaban 1 berarti Cournot standar kan, itu berarti kan zero conjectural variation. Nah, berarti kita punya Dogi 2 per Dogi 1 sama dengan 0 bagi perusahaan 1. Atau Dogi 1 per Dogi 2 sama dengan 0. Jadi kebalikan itu sama dengan 0. Oke, mari kita hitung ya teman-teman ya. Untuk standar conjectural variation MR1 itu sama dengan 250 min 2 Q1 min Q2 min Q1 dikali, nah berapa angkanya? 0. Gitu kan? Berarti MR1 itu adalah 250 min 2 Q1 min Q2. Nah itu ya, ini berarti persamaan ketiga versinya Kuno, ya kan? Oke, nah kemudian bagaimana untuk persamaan keempat sekarang? Sama, berarti persamaan keempat, jadi kita punya MR2 itu sama dengan 250 min Q2 kali 0, ya. Habis itu min Q1 min 2 Q2. Berarti MR2 itu sama dengan 250 min Q1 min 2 Q2. Ini perusahaan keempat. Ya, jadi ada dua perusahaan nih sekarang nih. Perusahaan satu, dua perusahaan memiliki conjectural variation sama dengan 0. Gitu kan? Oke. Nah, kalau sudah berarti Anda hitung MC-nya berapa tadi? MC-nya itu catetan ya. MC-nya 4. Oke. Nah, berarti kita hitung nih MR sama dengan MC. Ini yang step pertama. Step yang kedua adalah MR sama dengan MC. Berarti MR1 sama dengan MC1 untuk menentukan fungsi reaksi perusahaan 1. Yang di sini juga sama berarti MR2 sama dengan MC2 untuk menentukan fungsi reaksi perusahaan 2. Oke ya, kira-kira begitu. Nah, berarti sekarang saya bisa substitusikan angka itu berarti 250 min 2 Q1 min Q2 sama dengan 4. Yang di sini berarti 250 min Q1 min 2 Q2 sama dengan 4. Pindah ruas ya. Ini ke sini berarti 250 dikurang 4 sama dengan, sorry jangan sama dengan ya. Oke. Yang tinggal di sini adalah Q2, berarti min Q2 sama dengan 2 Q1. Oke, berarti kita punya 246 min Q2 itu sama dengan 2 Q1. Berarti Q1-nya sama dengan 246 min Q2 dibagi dengan 2. Berarti Q1-nya itu sama dengan berapa itu? 246 bagi 2. 12, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 min setengah I2. Itu sebagai fungsi reaksi, dan ini adalah fungsi reaksi perusahaan 1. Jadi persamaan kelima. Nah, yang di sini juga sama, berarti Anda pindah ruaskan, berarti 250 min 4 min Q1 sama dengan 2 Q2. Berarti 246 kurang Q1 sama dengan 2 Q2. Maka Q2 sama dengan 246 min Q1 dibagi dengan 2. Maka Q2-nya sama dengan 123 dikurangi setengah Q1. Nah, ini adalah FR2.
6. Ya, perusahaan sama kan. Oke. Setelah itu Anda cari keseimbangan Purno, berarti ini step ketiga ya. Step ketiga adalah Purno. Keseimbangan Purnonya berarti Q1, berarti yaitu substitusi persamaan 5 gitu ya. Sorry, 6 ke persamaan 5. Oke, berarti kita punya ini ya, Q1 sama dengan 1, 2, 3 dikurangi setengah dari Q2. Berarti Q1 sama dengan 1, 2, 3 dikurangi setengah dari 1, 2, 3 dikurangi setengah Q1. Oke, berarti saya punya berapa ini? Q1-nya itu sama dengan 1, 2, 3 dikurangi 1, 2, 3/2 min 1/4 Q1. Oke, min jadi plus karena negatif kali ini. Pindah ruas ke sini berarti Q1 min 1/4 Q1 sama dengan 1, 2, 3 ini berarti 2 kali 1, 2, 3 dikurangi 1, 2, 3 dibagi 2. Oke. Berarti berapa ini? Yang ini berarti 3/4 Q1. Dan di sini adalah 2 kurangi 1. Berarti 2 kurangi 1 itu 1 ya. Berarti 1, 2, 3/2. Ya. Jadi 1, 2, 3 saya anggap sebagai variabel kan sama aja toh. Berarti kan 2x dikurangi x sama dengan x. Oke, nah kalau sudah Anda bisa coret-coret ini. Sambalado 2. Oke, berarti kita punya Q1 coret-coret Sambalado pindah luas ke sini. 1, 2, 3 dikali 2/3. Oke ya. Nah, jadi sekarang bisa dicoret-coret Sambalado again gitu ya. Berapa nih? 2, 3 berarti 41. Ya, 41. 41 kali 3 berapa? 3, 12. 1, 2, 3 ya. Coret-coret 41 kali 2. Berarti Q1-nya sama dengan 82. Oke ya. Nah, kalau Q1 82 berarti Q2-nya berapa? Berarti Anda substitusi ke FR2. Oke, berarti Q2 sama dengan 1, 2, 3 dikurangi setengah Q1. Berarti Q2-nya sama dengan 1, 2, 3 dikurangi setengah kali 82. Oke ya. Berarti Q2 sama dengan 1, 2, 3 dikurangi 4 1. Nah, berarti Q2-nya sama dengan 82. Jadi, Q1 sama dengan Q2 sama dengan 82. Nah, sekarang berapa harga yang ditetapkan di perusahaan ini? Dua perusahaan tersebut, ya kan? Oke, berarti kita cek ya, berapa harga. Nah, berarti kan P sama dengan, cek lagi tadi ke atasnya, 250 ya. 250 min Q1 min Q2. Semoga saya nggak salah. Benar ya, dua, dua, 250, sorry, 250. Oke. 250, berarti P-nya adalah, oke, 250 min 82 min 82. Jadi P-nya sama dengan 250 dikurangi 82 berarti 4 164 ya, 164. 164. Betul ya, 164. Berarti tinggal berapa nih kalau begitu? 250 kurang 164. Tinggal 2. 86. Ya, 8. Ya, betul ya. 86 B yang ditetapkan oleh. Nah, berapa labanya? Labanya berapa? Laba for each firm. Laba untuk masing-masing perusahaan kalian kita hitung ya. Yaitu P sama dengan P min AC dikali Q. Gitu kan. Misalnya perusahaan I ini ya. PI.
Nah, berarti kita hitung untuk yang perusahaan satu, berarti P1, sorry, P1 itu adalah 86, sorry, 86 dikurangi AC-nya, itu berapa AC-nya tadi? AC-nya adalah eh, LRTC dibagi Q kan? Ya, jadi AC-nya itu LRTC dibagi berarti 4 ya. Hampir sama dengan MC, ya sama aja karena dalam jangka panjang. Jadi Anda ingat ya, AC ACI-nya adalah 4 QI dibagi QI 4 ya, dikali 82. Ini juga sama. Berarti B2 sama dengan 86 dikurangi 4 dikali 82. Oke ya. Nah, Anda bisa perhitungkan itu pakai Excel aja, saya hitungnya ya cepat. Berarti 82 dikali 8, 6724 ya. 6724, 6724 di sini berarti 67 itu labelnya ya. Nah sekarang untuk yang this one, conjectural variation kooperatif. Nah, ini gimana nih? Saya tulis di sini ya. Jadi sekarang ini kooperatif untuk menjawab soal yang ini kooperatif. Jadi do Q1 per do Q2 sama dengan 1. Dan atau do Q2 per do Q1 sama dengan 1. Sama aja ya. Or, nah, itu. Nah, kita tinggal meminjam apa yang telah kita hitung tadi di sini. Nah, ini. Jadi Anda langsung tarik ini aja, teman-teman. Nggak usah susah-susah. Ini ditarik aja ke sana. Baik miliknya Q1. Jadi kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini ya, keterangannya berarti ambil persamaan 1 dan 2. Ya. Jadi tadi kita punya MR 1 sama dengan 250 min 2 Q1 min Q berapa lagi? Saya lupa lagi. Q1 min Q2 min Q1 Q1 2 Q1 per 2 Q1. Ini yang perusahaan satu ya. Nah, yang perusahaan dua letak sini juga ya. Jadi MR, oops, sorry, MR2 nya MR2-nya itu tidak lain adalah 250 min berarti Q2 Q1 per Q2 dikurangi dengan, mari kita cek yang sebelah sini. Nggak apa soalnya saya kan. Q2 min Q1 min 2 Q2. Min Q1 min 2 Q2. Oke ya. Jadi ini kita dapatkan dari persamaan kedua ya, 1 dan 2 tadi. Oke, silakan kita substitusi. Berarti substitusi Dogi 1 per Dogi 2 sama dengan Dogi 2 per Dogi 1 sama dengan berapa tadi? 1. Terus itu masing-masing MR. Jadi MR 1 itu sama dengan 250 min 2 Q1 min Q2 min Q1 kali 1. Nah, berarti MR-nya MR1 sama dengan 250 min 2 Q1 dan Q1. Berarti 3 Q1 min Q2. Ini berarti sebagai persamaan baru ya. Persamaan ke-7. Oke. Nah, berarti sekarang di sini juga sama. Berarti MR1 sama dengan
250 min Q2 dikali 1 min Q1 min 2 Q2 MR1 sama dengan 250 min Q2 gitu ya, sama Q2. Berarti di sini ketemu Q1 min 3 Q2. Ya, ini sebagai persamaan ke-8. Setelah Anda menghitung conjectural variation untuk operatif tadi, selanjutnya berarti MRMC ya. Jadi ini yang step berikutnya adalah MR sama dengan MC, ya kan? Nah, berarti ini MR, sorry, MR sama dengan MC, di mana tujuan kita untuk menentukan FR1 maupun FR2. Oke, nah berarti sekarang saya punya eh, MR1 sama dengan MC1 seperti ini. Yuk kita hitung lagi. 250 min 3 Q1 min Q2 sama dengan MC1-nya tadi berapa teman-teman? 4. Pindah ruas ke sini ya, pindah ruas ke sini berarti 250 dikurangi 4 minus Q2 sama dengan 3 Q1. Nah, berarti ini 246 kurang Q2 dibagi dengan 3 itu sama dengan Q1. Jadi Q1-nya, nah ini yang di video sebelumnya Miss sempat salah angkanya ini angka ya. Missing dengan angka ini. Berarti berapa ini? 82 ya. 82 dikurangi dengan Q2, sorry Q1 sama dengan Q2. Seperti ini. Oke, jangan salah ya. Jadi kesalahan ini membuat video harus diulang, ya kan? Oke, nah bagaimana? Ini berarti fungsi reaksi perusahaan ke satu, ya. Jadi ini adalah FR perusahaan satu. Ya, kita hitung yang MC M, MR2 sama dengan MC2. Jadi 250 min Q1 min 3 Q2 itu sama dengan 4. Berarti di sini 250 kurangi 4 kurangi Q1 sama dengan 3 Q2. Berarti 246 dikurangi Q1 itu sama dengan dibagi 3 itu sama dengan Q2. Berarti Q2-nya itu adalah 82 dikurangi oh ini this one ini kelewat. Ini kan sepertiga ya. Ya hampir saja kelewat. Jadi Q1/3 seperti ini ya kan. Ini kan ini bagi ini ya. Saya hampir kelewat lagi ini. Ya, hampir lagi. Kalau kelewat bisa bikin video lagi nanti. Nah, oke, setelah itu ini fungsi reaksi perusahaan berapa? Ya, perusahaan 2. Nah, ini adalah FR perusahaan 2. Nah, sekarang kita tentukan keseimbangan kooperatifnya dia. Ya. Ini keseimbangannya berarti FR1, FR2 disubstitusi ke FR1. Ya, gitu. Jadi Q1 sama dengan 82 dikurangi Q2/3. Seperti ini ya. Jadi selanjutnya berarti Anda bisa tentukan itu Q1 itu sama dengan 82 dikurangi 1/3. Nah, Q2-nya letak tadi 82 kurangi Q1/3. Jadi ya, berarti Q1-nya itu sama dengan 82 dikurangi 82/3 dikurangi menjadi plus 1/9.
Ya, berarti sekarang 1/9 pindah 12 berarti Q1 dikurangi 1/9 Q1 itu sama dengan 3 kali ini berarti 3 kali 82 dikurangi 82 dibagi 3. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah berarti Anda bisa kalkulasi yang sebelah kiri itu berarti 8/9 Q1 sama dengan 3 kurangi 1. Kan gitu kan ibaratnya kan 3X dikurangi X kan gitu kan. Nah, angkanya kan sama, berarti kan tinggal 2X. Berarti kan 2 kali X-nya adalah 82/3. Coret, 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 4. Oke ya, berarti yang di sini tinggal 3. Berarti Q1 sama dengan 82 dikali 4/3. Oke, kita hitung ya. Berarti berapa itu? 82 dikali 4/3. Ya, 82 dikali 4/3. Ya. Berapa itu? Kita cek lagi. Eh, ya, itu ya. Oke, berarti, oh 3/4, 4/3. Ini ya, ini 3, ini 4. 1,5. 61,5. Gitu ya. Nah, selanjutnya Anda bisa substitusi ke Q2. Q2-nya adalah berarti 82 dikurangi 1/3 dikali Q1, yaitu 61,5. Jadi Q2-nya ya kurang lebih juga sama ya, 61,5. Oke. Nah, ini tadi jangan sampai terkecoh ya. 3/4 saya tadi dikali ke sini ya kan. 3/4 ini saya hapus coba. Saya ganti supaya Anda tidak kebingungan dengan angka ini. Nah, setelah ketemu keseimbangannya, kesimpulannya berarti keseimbangannya terjadi pada apa? Keseimbangannya. Keseimbangannya itu berarti di Q1 sama dengan Q2 sama dengan 61,5 gitu ya. Nah, sekarang berapa harganya? Ya, berapa harga? Ya. Berarti kalau harga otomatis menggunakan P sama dengan 250 min Q1 min Q2. Berarti P-nya sama dengan 250 min 61,5 min 61,5. Berarti berapa ini? 250 min 61,5 kali 2. 127. Oke ya. Ketemu di 127. Oke. Nah, selanjutnya berapa laba? Ya. Berarti PI itu adalah P kali GI. Ada dua laba berarti laba perusahaan satu dan laba perusahaan dua. Berarti um, sorry kok PI min GI ya. P min AC kan? P min AC dikali GI. Oke, ada dua ini berarti P1, nah otomatis harganya adalah 127 dikurang biaya rata-ratanya adalah masih sama dengan sebelumnya 4. Bukan AC tapi biaya rata-rata. Tolong diingatkan MC tadi 4. Nah, biaya rata-rata in the long run. Nah, berarti kan LRAC itu sama dengan LRTC dibagi G. Kebetulan angkanya sama 4-nya. Nah, G-nya adalah berapa tadi G-nya? 61,5. Perusahaan ini juga sama, berarti punya 127 dikurangi 4 dikali 61,5. Oke, kita hitung ya. Berapa nilai akhirnya? 127 dikurangi 4. Ketemu ini.
Ini dikali dengan 7.564,5. 7.500, sorry, 7.500 ya. 7.564,5. Di sini sama 7.564,5. Anda bandingkan ini, laba kooperatif lebih besar dari laba Kurnor gitu ya. Oke, mana itu laba Kurnor tadi ini? Ya kan? Nah, 6724. Nah, ternyata lebih besar nih. Nah, yang terakhir adalah kita harus membandingkan siapa tadi yang kita bandingkan adalah, baca lagi di sini. Bandingkan output total, harga pasar, dan keseimbangan industri. Oke, memperhitungkan apakah sama dengan monopoli. Kan? Monopoli ya. Oke, sekarang berarti yang terakhir monopoli. Bagaimana kalau monopoli? Nah, kalau monopoli simpel aja. Monopoli ya. Ini monopoli ya. Jadi sekarang monopoli kita hitung. Itu P sama dengan 250 min D, dan MC-nya sama. Dua perusahaan itu adalah 4. Ya, berarti MC-nya juga akan 4 selamanya ya. Oke, berarti kita bikin ini setup TR monopoli. Berarti TR-nya adalah P kali Q besar, tanpa harus dipecah lagi kan gitu kan. Yaitu 250 dikurangi Q dikali dengan Q. Berarti TR-nya sama dengan 250 Q dikurangi Q kuadrat. Maka TR sama dengan ini gitu ya. Nah, kemudian MR-nya, sorry, MR-nya. MR-nya adalah DTR per digi. Berapa berarti MR-nya? Kita hitung ya MR-nya. 250 min 2 Q. Seperti ini. Nah, selanjutnya MR sama dengan MC. Ya kan? Jadi 250 min 2 Q sama dengan 4. Berarti 250 min 4 sama dengan 2 Q. Maka 246 sama dengan 2 Q. Dan Q-nya sama dengan 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, ini berarti output yang ada di dalam monopoli. Karena ada dua perusahaan, berarti Q1 adalah setengah bagian dari pasar, ya, 2. Q2 juga sama, setengah bagian dari pasar. Karena hanya ada dua perusahaan. Maka Q1 adalah 1, 2, 3 dibagi 2. Ini juga sama, berarti Q2 adalah 1, 2, 3 dibagi 2. Ketemu Q1 sama dengan berapa berarti? 61,5. Dan Q2-nya ketemu 61,5. Nah, coba Anda masukkan ini harganya berapa kalau ya? Jadi harganya berapa? Harganya monopoli. Itu berarti P min 250 min Q besar. Maka P-nya sama dengan berapa berarti P-nya? 250 kurangi 1, 2, 3. Berarti ketemu P-nya sama dengan 127. Kan mirip dengan barusan ya. Oh, sama dong dengan yang ini. 127, ya kan? Nah, berarti otomatis sama dong 127. Nah, sama. Gitu. Berarti labanya berapa nih? Labanya sama. Berarti labanya laba. Berarti PI sama dengan P min AC dikali TI. Berarti P1 kemudian P2. Oke, berarti di sini 127 dikurang 4 dikali dengan 61,5. Yang ini juga
127 dikurang 4 dikali 61,5 yang hasilnya sama yaitu 7564,5. Di sini juga 7564,5. Jadi monopoli memiliki laba yang sama dengan perusahaan yang bertindak kooperatif kan gitu kan. Itu ya kesimpulannya. Oke. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita revisi. Terima kasih atas koreksinya. Perubahan satu angka saja itu akan berdampak sistemik terhadap apa yang Anda jelaskan. Jadi Anda harus hati-hati dalam menyelesaikan soalan berikut ini. Oke. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya.